Emang saya nggak salah pilih deh. Ini tuh mobil yang disukai banget sama anak muda. Dan terbukti kan penjualannya bagus mulu. Honda Brio RS. Anak muda, ngaca lu mbah. Nih ya gue kasih tahu, sekarang ada jagoan baru yang bisa ngalahin jagoan lu. Ya, nggak mungkin lah mobil itu ngelawan ini. Jelas-jelas Brio RS ini harganya terjangkau banget, under 300 juta loh. Kata siapa ini mobil mahal? Memang sih tampangnya kayak mobil ratusan juta ya, tapi harganya terjangkau banget kok. Dan lu nggak perlu nabung banyak, jadi kalau mau tuker tambah, langsung aja mbah tuker ini sama ini. Ih, enggak ah. Jagoan saya tetap Honda Brio RS, mobilnya anak muda. Memang orang tua tuh susah didebat ya, dan dosa juga sih kalau debatnya. Gini aja mbah, sekarang kita adu langsung, mobil lu lawan mobil gue, gimana? Lah, siapa takut? Ayo. Ya namanya anak muda ya, seneng banget banding-bandingin. Namanya juga kaum mendang-mending. Tapi emang iya deh, sebelum meminang sesuatu kan kita emang harus tahu ya bibit, bebet, dan bobotnya. Tapi itu kalau untuk jodoh. Kalau untuk mobil sih Mbah mesti mastiin beberapa hal nih. Mulai dari tampilan, kenyamanan, dan kepraktisannya. Terus performa dan juga rasanya. Sampai yang gak kalah penting sih, fiturnya. Nah, kalau udah cocok semua baru deh nanti Mbah cek mobile banking. Aman gak saldonya? Mbah, sini cobain dulu nih Suzuki Frog-nya. Atau dilihat dulu sih, lama-lama juga suka pasti. Dilihat-lihat sih dari tadi Frog cakep juga ya. Pakai model atap coupe gini bikin Mbak naksir sih. Tapi ini kenapa model belakangnya nggak dikasih lampu melintang gitu sih kayak yang tipe mahalan itu? Kalau itu sih harus nambah duit mbah, karena di tipe yang mahalnya dong tuh yang lampunya nyala. Tapi sebenarnya mobil ini tuh hadir dengan perawakan yang cakep nih mbah. Dimensinya kompak, terus ground clearance-nya juga tinggi. Jadi siap dipakai belusukan dan siap dipakai perkotaan. Ya kalau ngomongin mobil buat kota sih itu Brio banget. Dimensinya lebih pas ya kan, gampang cari parkir. Terus desainnya juga keren banget, walaupun ya udah lama sih nggak ganti-ganti ya. Iya, mbah tunggu. Nih, lo harus coba masuk dulu ke dalam Suzuki Frog ini, biar lihat cakepnya gimana. Lah iya ya, lebih lega nih. Terus ini ada AC ke belakang juga. Ada USB Type-C juga, mantep ya. Cocok nih sama iPhone 16 baru Mbah yang udah pakai kabel Type-C ke Type-C. Nih mbah, nggak sampai situ. Karena Suzuki Frog ini bisa dilipat jok baris keduanya 40-60. Jadi kalau mbah mau bawa apa-apaan surfing, tas voli, tas padel, tas tenis, mantep. Pasti tetap bisa bawa penumpang di belakang. Ya oke lah, meskipun ini lebih lega Frog hitungannya. Ya nggak imbang sih, karena kan dimensi Frog lebih gede. Jadi otomatis lebih lega. Tapi lumayan oke kan fasilitas di dalam Brio ini. Ya lumayan oke lah fasilitasnya, walaupun di belakang nggak ada AC, nggak ada USB port. Ya di belakang kosong. Oke, kalau gitu Mbak akui kalau Frog dalam hal ini lebih mantep ya. Desainnya oke lah ya, itu masalah selera. Tapi kalau untuk kelegaan kabin, fasilitas, sampai akomodatif ya emang menang sih Frog ini. Tapi kalau performa gimana coba? Hah? Ayo. Nah, performa. Ayo langsung kita adu aja mbah. Nah mbah, kalau kita adu secara performa nih, memang harus diakui lah Suzuki Front tipe GL ini mungkin di beberapa hal masih ada beberapa yang kalah dari Honda Brio RS loh. Tapi harus diingat nih mbah, mobil ini harganya murah, berapa? 200 jutaan, tapi mesinnya 1500 cc. Cakep ya? Iya sih, emang kan harusnya Front ini ketemunya sama Honda WRV tahu.
Terus kalau dipikir-pikir ya, dengan harga selisih dikit dari Frong, Brio RS Mbak ini sayang banget ya masih pakai mesin 1200 cc. Iya makanya Mbak, gantilah sama 1500 biar tenaganya padatan dikit. Ngomongin tenaga ya, masa mesin kamu 1500 cc tapi tenaganya cuma 104an PS? Nih, lihat nih mesin Honda tuh ya, cakep. Biar kata kecil 1200 cc, tapi bisa di-push sampai 90 PS. Mana mobil Mbak ini kan pakai transmisi CVT, jadi lebih enak buat di jalan perkotaan. Tenaga bawahnya dapet dan smooth banget. Iya sih, kalau kita ngomongin CVT-nya Honda itu udah mantep memang. Tapi harus diingat Mbak, transmisi model otomatis yang konvensional kayak gini itu di atas kertas lebih durabilitasnya bagus, dan lebih hemat secara biaya partnya. Mulai kayak orang tua ya mikirnya jangka panjang. Tapi ya, untuk urusan performa ini sih menurut Mbak hasilnya emang imbang ya. Kalau yang suka sama mesin gede sih bisa pilih Frong. Tapi kalau pengen yang lebih smooth tarikannya bisa pilih Brio yang pakai transmisi CVT. Nah Mbak, sekarang kalau kita ngomongin irit-iritan nih Mbak, kira-kira siapa yang lebih unggul? Kalau gue sih kemarin sempat ngetes Suzuki Frong ini. Ada acara test drive dari Suzuki, kita ngetes full to full di jalanan kombinasi di kota Bandung. Dan bisa dengan mudah dapat di angka 20 km per liter lebih. Kalau Mbak gimana Brionya? Yah sayang banget, kita nggak bisa ngadu di sisi ini. Karena emang banyak sih faktor yang nggak apple to apple. Frong kamu kan baru, nah Brio Mbah udah capek dikit lah. Terus mesinnya juga kan nggak sesuai. Ya tapi sebagai perbandingan nih Mbak, kami di Trikoto sempat juga ngetes Honda Brio RS kayak gitu. Dan ternyata efisien kok. Ya jadi hitungannya tetap irit lah untuk mobil city car kayak gitu. Nah jadi untuk performa ini balik sama preferensi masing-masing kan ya. Tapi kalau Mbak sih masih tetap lah menjagokan Brio. Nah kalau gue sih jelas di Frong ini. Tapi Mbak, kita adu yang terakhir nih. Kita adu fiturnya gimana? Yakin mau ngadu Frong tipe termurah sama Brio tipe termahal? Yakin lah Mbak, udah pasti Frong yang paling lengkap fiturnya, paling mantep. Nih ya, dari luar aja nih, kelihatan kalau Brio RS tuh emang paling lengkap. Dikasih body kit yang sporty, lampu-lampuannya juga udah LED. Bentar dulu, siapa bilang ini nggak pakai lampu LED? Nih lihat, lampunya LED. Udah gitu cakep lagi desainnya. Dan kalau kita ngomongin fitur, ayo kita masuk lagi ke dalam Mbak. Kan tadi udah masuk ke dalam. Nah sekarang kita geser ke depan nih Mbak untuk ngelihat cakepnya dashboard dari Suzuki Frong ini. Dan di tipe kali ini kita pakai head unit yang 7 inci. Cakep ya Mbak? Aduh anakku, Honda Brio RS Mbak juga pakai head unit 7 inci kali. Terus ada Twitternya lagi. Jadi kalau muter lagu tuh ya kayak lagi dinyanyiin langsung sama vokalisnya. Lah ini Frong nggak ada kan? Ya oke lah, di situ mungkin Frong tipe kali ini masih kalah sama Brio RS. Tapi nih Mbak punya ini nggak? Kamera mundur. Beuh. Oh ya kalau sensor parkir ada. Kamera mundur mah gampang, tinggal beli di Mangga 2 ada banyak. Ribet Mbak kalau beli lagi mah. Tapi nih kita ngomongin airbag sekarang. Airbag di mobil Mbak ada berapa? 2. Ya mobil ini nih walaupun di diskon 50% masih tetap menang. Nih total Suzuki Frong tipe kali ini ada 6 airbagnya. Aman. Iya sih Brio RS cuma ada 2 airbagnya. Tapi bentar ya. Rangka Frong ini aman nggak? Punya Mbak kan dirancang dengan teknologi G-Con Plus Ace, jadi lebih aman terhadap benturan. Ya itu mah kita juga ada. Suzuki merancang Frong ini dengan rangka yang disebut dengan tech body. Jadi amannya mah udah pasti sama. Cakep ini. Udah gitu kita punya NVH reduction. Jadi mobil lebih aman dari bising, dari getaran, dari macam-macam lah. Mantap ini, nyaman dipakainya. Dan info lagi nih Mbak, kalau sekarang tuh ABS, EBD brake assist sudah nggak zaman. Di mobil zaman sekarang harus punya namanya ESP, Electronic Stability Program. Tuh tombolnya ada di situ tuh Mbak, di samping setir. Misalnya off, jangan lu matiin tapi supaya kita makin pede di jalan. Iya, Brio memang belum punya ESP tuh. Terus itu Mbak pantau juga Frong ada hill hold control ya. Cocok nih buat macet-macetan di jalur nagrek atau puncak.
Ya, kalau gitu udah pasti jelas kan. Terbukti, Suzuki Fronx ini walaupun di tipe termurahnya tetap lebih baik secara fitur dibanding Honda Brio tipe termahalnya. Jadi gimana, Mbah pilih yang ini kan? Ya, setelah Mbah tilik-tilik dan cobain langsung, emang Suzuki Fronx ini menarik. Terutama yang tipe GL ini ya. Harganya emang lebih mahal dikit sih ketimbang city car yang Mbah banggakan ini. Tapi dengan segala kepraktisan, fitur yang lebih lengkap, khususnya fitur keselamatan ya. Mbak jadi tergoda nih. Bener kan Mbak? Udah tuker tambah aja. Tau kan harga jual Honda Brio RS ini masih oke lah di pasaran. Dan langsung ganti ke Suzuki Fronx tipe GL yang baru ini. Tapi Mbak masih sayang banget sama performa mesin dan transmisinya Honda Brio RS ini lagi. Mana mobil ini tuh image-nya anak muda banget. Jadi kan kayak awet muda gitu loh Mbak. Ya susah sih emang debatin itu mah. Tapi kalau kalian stiker kira-kira pilih yang mana? Honda Brio RS tipe termahal atau Suzuki Fronx yang tipenya termurah dan terjangkau?